dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh istilah investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji. Dan di depan layar saya, di seberang saya, sudah ada Bapak Gesa Falugo. Udah bapak ya sekarang ya? Disapa dong, guys. Apa yang denger banyak yang request loh. Halo semua teman-teman yang sudah nge-request, terima kasih. Dan yang sudah berkesempatan mendengarkan, terima kasih juga. Apa kabar nih, guys? Basa-basi banget ya. Alhamdulillah bro, baik. Ini serius dah, gue sebenarnya nggak terlalu suka di podcast gini. Tapi karena lo yang ngajak, ya udah. Bahkan ini jadi mungkin inspirasi buat gue, Anji. Mungkin ini pertama kali gue podcast sama lo. Next, gue juga pengen bikin podcast sendiri gitu. Iya. Kan gue lihat lo kan kalau nge-share apa-apa sebenarnya rata-rata lumayan shareable ya. Banyak banget yang nge-share, terus juga bahkan gue sampai pernah kayak gue ada grup gitu, grup mentoring ya, namanya adalah grup mentoring gitu. Dia nge-share Facebook lo gitu. Ini kan temen gue aja. Gitu, keren juga. Iya, ini bagus nih artikelnya. Oh, ini si Gesa nih keren aja. Sampai levelnya udah dari circle yang berbeda dapat share ini gitu loh. Gitu kan, itu artinya udah viralitasnya udah bagus, guys. Dan lo kan berisi lah, berkonten lah. Bikin lah. Iya. Sangat mendukung lo bikin. Oke. Ntar bantu endorse ya bro ya. Waduh, endorse apa aja, banyakan lo followernya. Saling mengendorse. Ini bagi yang belum kenal Gesa, yang dengerin dan belum kenal Gesa adalah pengusaha muda. Sekarang terhitung kita masih muda nggak sih ukurannya? Masih bro, masih di bawah 35 mah. Masih di bawah 35, masih muda. Pengusaha muda, banyak banget bisnisnya. Sekarang mungkin lebih ke branding, jadi apa istilahnya? Strategic financial guru sih bro. Financial guru, bedanya sama advisor apa tuh? Kalau advisor kan udah biasa ya. Enggak, gue bikin branding sendiri aja. Ya financial advisor ya itu udah kayak profesional umum, makanya gue bilang financial guru. Ini bukan guru yang Indonesia ya, maksudnya kan guru bahasa luar kan ada the gurus gitu ya. Iya. India. Kayak India ya. Ya kayak sebenarnya apa sih guru itu kan kayak praktisi aja ya. Yeah. Praktisi sama dia suka ke ilmuwan di bidang itu. Itu aja sih sebenarnya. Gue pengen kita mundur jauh dulu sih sebelum lo ke brand yang lo bawa sekarang gitu. Untuk mencapai itu lo kan sudah menjalani banyak banget bisnis ya. Ini kan podcast gue namanya podcast ngobrol bisnis, guys. Jadi jadi mostly kita akan ngobrol bisnis. Lo pertama kali bisnis tuh apa, guys? Dan apa gitu? Gini bro, gue akan cerita ke sana, tapi gue langsung ngomong ujungnya dulu ya. Kemarin gue bikin kelas Muda Mapan Investor Class. Ini baru banget, sebenarnya udah kepikiran dari tahun lalu. Gue mau terinspirasi lagi tuh dari gerakan kita yang dulu bro. Yang inget kalau ya, Sekolah Pengusaha Muda. Soalnya gue baca tulisannya kan lo nge-refer ke kemandirian yang kayak gitu-gitu ya. Iya, nah dulu kan kita bikin SPM tuh sama ya, kita bertiga tuh ya sama Intan bikin Sekolah Pengusaha Muda. Terus lumayan tuh jadi hype di awal-awal itu, maksudnya dulu kewirausahaan tuh masih asing di tahun 2009-2010 ya kan. 2010-2011 ya, gitu. Terus kayak kita bervisi bikin workshop yang isinya tuh orang-orang yang masuk situ sekali masuk, sekali ikut itu, habis itu udah dapat bekal semua tentang menjadi pengusaha, ya kan? Dari ngomongin mental, ngomongin operasional bisnis, ngomongin finansial, investasi, bahkan kegagalan-kegagalan dalam bisnis pun kita omongin. Jadi one package lengkap tuh ngomongin dan sebenarnya apa yang diperlukan ketika orang start bisnis. Nah, kemarin kepikiran nih mau bikin kayak gitu juga. Tapi kalau udah bisnis sekarang udah basi banget sih.
Udah banyak banget lah semua orang ngebahas bisnis. Nah, yang hype itu sebenarnya sekarang ngomongin financial literasi. Kenapa hype? Karena ini nggak ada yang ngeduga nih kita di bulan Januari, Februari serangan corona datang ke dunia, bahkan ke Indonesia. Sehingga baik perusahaan besar sampai perusahaan kecil, bahkan sampai ke individu masing-masing, nggak ada yang siap gitu. Nggak ada yang siap sehingga ini menjadi masalah keuangan bersama. Orang Indonesia jarang banget yang punya namanya dana darurat, tabungan yang dibutuhkan ketika terjadi keadaan darurat, ya termasuk corona ini. Sehingga ketika mereka corona datang, mereka kena implikasi, UMKM kena, individu keluarga kena, ibaratnya ngedon langsung kan. Yang apalagi yang cash flow-nya yang terpukul banget yang cash flow harian. Yang setiap hari buat makan dia harus dagang, misalnya dagangnya di depan sekolah, akhirnya itu terpukul banget. Sekolah tutup, dia nggak bisa dapat uang. Padahal dia harusnya setidaknya minimal punya tabungan lah 3 bulan gitu untuk hidup, ya kan? Tapi mereka nggak punya. Nggak, ini nggak cuman ngomongin orang yang berpenghasilan rendah aja, Ji. Tapi berpenghasilan menengah dan tinggi pun begitu juga. Berita artis-artis yang nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar pegawainya dan lain-lain itu kayak apa iya nih finansial literasi Indonesia serendah ini gitu sebagian besar. Betul, itu artikel yang di-share ke gue itu yang lo ngomongin si artis tersebut. Yang tadi kan gue bilang ada yang nge-share di grup itu yang si namanya ya artis dangdut itulah ya, lo sensor kalau nggak salah kan ininya. Ya itu. Iya betul. Terus. Nah itu salah satu ininya. Mungkin teman-teman yang denger ini bisa tuh main ke beranda Facebookku. Aku hampir setiap seminggu 3 kali lah bikin tulisan panjang ya. Tulisan niat tuh tentang finansial literasi ini. Terus akhirnya, ini kayaknya Indonesia butuh nih sebuah acara, workshop, atau apapun itu namanya yang isinya tuh fundamental. Makanya gue bikin. Dan ini rada unik sih bro, jarang. Maksudnya ini bikin 3 minggu lamanya kan. Terus yang keduanya e-course, terus ya dengan materinya banyak, dimulai dari fundamental financial planning, terus ngomongin strategic debt management, terus kita ngomongin core investment planning, ngomongin tax planning, ngomongin zakat, waris, pajak, sampai terakhir kita ngomongin wealth creation gitu, bagaimana kekayaan bisa terbentuk. Ini lengkap banget sih, dan kemarin gue ketika mau buka ini nih, gue kira yang ngikut mah paling sedikit lah, 20 orang gitu bro. Bahkan mentok 50 nih. Tapi ternyata animonya gede banget gitu. Padahal harganya sih lumayan mahal. Gue bikin 3 juta bro. 3 juta kan. Untuk e-course kan yang sekarang pasaran e-course mah 100 ribu, 200 ribu orang udah bisa beli kan. Standarnya segitu. Gue bilang, wah gue ini mau bikinnya lengkap, full package. Jadi ketika orang masuk sini fundamentalnya dapat. Ya 3 juta, ternyata pas gue launching, coba tebak berapa? Lebih dari 50 gitu? Lebih. Dalam satu sesi berarti? Digabung dalam satu sesi? Iya. Sampai 100? Cepet lebih bro. Serius? Wah gila. 150 lebih. Hah? Lebih juga. Serius? Berapa udahlah, ya udah kisaran segitu lah. Soalnya gue ngeliat screenshot yang lo suka post-post di IG kan, kayaknya gue bilang, paling mentok 20-an ini, gue bilang kayak gitu. Nah, iya. Di IG sih emang gue nggak ini, tapi di Facebook, kalau lihat Facebook gue rame di situ. Iya gue ngebangun kolam sih di Facebook ya, soalnya kan bisa tulisan panjang. Sama Facebook tuh masih satu angkatan sama kita lah ya. Terus sehingga secara keuangan juga udah yang kurang lebih satu angkatan juga gitu. Nggak yang masih baru banget kan, fresh grade dan lain. Itu bro, jadi kemarin penutupan alhamdulillah semuanya puas sih. Kalau dari NPS-nya mungkin di atas 9 lah. Bahkan gue iseng nanya nih, worth it nggak harga 3 juta? Bukan iseng nanya ya, gue ngasih feedback Google Form tapi anonim gitu ya, dia nggak usah nyebut nama. Ya rata-rata bilang, ya worth it bang, 3 juta worth it. Hampir 100% bilang 3 juta worth it. Terus gue nanya, ini berapa sih secara valuasi ini gitu. Wah, yang jawab 3 juta cuma 4 orang bro. Sisanya jawabnya 8 juta, 10 juta. Bahkan ada yang ngargain kelas, ini mah bisa 20 juta sebenarnya om. Lu nggak salah ngasih harga gitu dia bilang. Ya namanya juga pertama kali kan. Tapi menurut gue sih oke sih.
Yang penting banyak yang ikut dan serius. Filtering harga ini lumayan, bro. Kalau mungkin gua ngasih, awalnya mau 1 juta aja tuh ya. Oh, ngasih 1 juta mungkin orang nggak seserius itu ngikutin kelas gua. Tapi ketika gua ngasih 3 juta, akhirnya pada ngikut dan serius. Oke, nah ini menjadi pertanyaan nih, kenapa gue bikin ini? Atau kenapa sih orang perlu finansial literasi? Yeah. Baru gue akan ngomongin, dulu gue bisnis. Gue bisnis dimulai kita di 2009 gue, Januari 2009 pertama kali bisnis. Dari tahun 2009 sampai tahun 2012, dan lo mengikuti hidup gue ya bro ya. Di situ kan ada lo dalam hidup gue gitu kan. Kita kuliah bareng. Gue ngehnya, bukan ngeh sih, sebenarnya selalu ngeh ya. Cuman kan kita kemarin tuh berapa minggu yang lalu ya, yang ada rame-rame 100 tahun ITB, 100 tahun ITB gitu kan. Terus kan gue nge-post story kan, ada 3 gambar organisasi yang gue ikutin ketika di kampus lah kira-kira. Terus lo komennya adalah, apa sih gimana ya, 2/3 ada gue, kayak gitu kan. Karena yang satu kan jurusan kan. So, jadi ya sebenarnya kalau kita hitung kita hitung kebersamaan ketika di kampus sih sebenarnya mungkin bisa dibilang seluruh kehidupan kampus kita mungkin 70% 80% gitu ya bareng sih sebenarnya ya. Iya, beririsan. Beririsan, bahkan nggak tahu lo inget apa enggak ya. Pertama kali orang yang gue kenal di kampus selain teman-teman SMA itu lo sebenarnya kan. Iya. Gue juga pertama kali juga lo bro sebenarnya. Di ini kan, di apa namanya tuh, di GKU kan, GKU. Bahkan itu sebelum kuliah kan ya, itu masih masih persiapan. Masih persiapan masa kuliah ya. Iya, jadi ya itu kan gimana lanjutan pas lo lagi kuliah di tahun 2009, berarti kan kira-kira kita tingkat 3 ya. Semester 6, ya 3 akhir ya. 3 akhir lo mau mulai bisnis. Bisnis pertamanya adalah? Ya, gue memutuskan bisnis. Kenapa akhirnya gue memutuskan bisnis, Nji? Karena di tahun 2008, kita kan lagi tuh, gue ada film, terus yang inget nggak, yang sering demo pornografi itu loh. Bahkan sampai ke, ada Amorno dulu sama Kang Makmun, dan segala macam sampai ke Jakarta. Kang Makmun sakit loh by the way. Oh iya. Gue lihat di grup Agamais sih, nanti coba gue update lagi sih. Lanjut. Ya, ntar info ya ke gue ya. Iya, terus ke ya di Jakarta gitu kan sering. Bahkan pernah gue ketika lagi demo, akhirnya ditelepon sama temen. Bro, lu di mana bro? Gitu kan. Gue lagi di Jakarta nih, lagi demo. Kaget. Ah serius lu? Bukan nyariin UAS ya? Langsung, UAS gitu kan. Sampai gue lupa bro. Saking totalnya gitu ya. UTS lah gitu ya. Lagi UTS. Terus ya udah, akhirnya gue ingat tuh di semester itu IP gue 1,6. IP 1,6. Walaupun IPK gue akhirnya lebih dari 3,2 ya ketika lulus. Jadi gue kan pinter bro, sorry, maupun ini kan lebih di atas lu kayaknya ya, IP mah, IPK. Ya, beda-beda atuh lah kira-kira. Iya, terus di situ akhirnya, waduh, gue kalau IP segini kayaknya susah nih gue habis lulus mau jadi ahli korosi gitu kan, atau ahli material. Makanya gue langsung banting setir di akhir 2008, gue bilang, kayaknya gue harus jadi pengusaha nih. Nah, kebetulan lagi di mentor. Akhirnya banyak makan racun tuh dari mereka. Ya udah, akhirnya 2009 gue jadi pengusaha. Bisnis pertamanya apa ya dulu ya? Mukramik mungkin ya. Raja, ya. Apa sih namanya? Istana Muk. Ya? Istana Muk dan keramik. Di Gelap Nyawang tuh ya, jual. Gitu. Habis itu banyak nyoba-nyoba dan lain-lain. Gitu sih. Tapi dari 2009 sampai 2012, gue usaha, itu gagal terus bro. Nyoba, gagal gitu. Bahkan sampai, lu nggak tahu nih kayaknya, di wisuda gue dengan hutang 295 juta. Iya, wisuda lo gue lagi di luar soalnya kampus. Iya, maksud gue, di titik, gue udah nyobain bisnis beberapa kali, bisnis gagal, sampai ya udah wisuda, utang gue segitu. Makanya dari situ, finansial literasi itu yang bikin 4 tahun bisnis gue berantakan. Gue utang sama adik kelas, utang sama rekan kelas, bahkan gue utang sama dosen. Dosen lu sebenarnya. Tapi ya kita sama-sama tahu lah ya, ke dosen lu gitu kan. Ya lagi itu ngepropos investasi gitu. Iya,
itu kenapa bisa kenapa gue bisa gagal terus? Gue bilang, ya karena finansial literasi gue berantakan banget. Jadi bisnis ya percuma lu dapat duit banyak tapi nggak bisa ngelolanya dengan baik gitu, ya kan? Terus apa ininya finansial literasi? Ya kalau flashback dulu ya dari Istana MUK, abis itu bikin kayu. Gue pernah jualan kayu juga. Nah itu gue finansial literasi jelek tuh, yaudah gua lagi tuh dapat temen gitu kan kayak bisnis kayu nih bagus nih begini perhitungan berapa modal gitu. Saya 50 juta nih gitu kan. Trading aja sebenarnya 50 juta, bisa dapat 40 juta nih sebulan gitu. Wih, gila kan mahasiswa kan. Ya udah fokusnya yaitu agresif, nekat dan greedy. 50 juta jadi 40 juta. Sehingga gue nggak punya duit kan. Langsung gue open investment. Tanpa due diligence, tanpa pernah ngelakuin bisnis itu, jadi dari katanya akhirnya gue investment gue 50 juta dipecah jadi 10 slot gitu kan, bahasanya slot ya, 1 slot 5 juta dan gue waktu itu nawarin bunga atau fixed rate 8% per bulannya bro, gila. Gue juga kaget sih waktu itu, lo posting di Facebook kan itu ya. Iya, lo tahu ya, ingat ya, yang itu gila sih. Itu jadi langkah kehancuran gua sih sebenarnya. Dimana bank aja ngasihnya tuh paling 6% ya per tahun. Persen setahun, ini 1,5% sebulan. Dan gue inget banget di situ di berapa bulan itu kan ya, gila. Iya, diomelin sama Kang Randy. Gila lu bro, itu 8% gak kegedean gitu kan. Gini lu ngasih investor mah 2% juga udah mau. Enggak Kang, gue yakin. Ini soalnya ini dapatnya bisa 80% nih, jadi gue ngasih 8% mah kecil. Oh ya udahlah, selalu gue ingetin gitu kan. Gitu. Bener bro, bulan pertama langsung bangkrut, ditipu gue. Lu bayangin 50 juta minjem duit orang, ya kan? Investasi, ya udah terus mismanagement gue gagal gitu. Jadi di bulan pertama pokoknya hilang. Padahal selain pokok gue harus nyetor bunga kan. 8% kali 50 juta, 4 juta sebulan tuh bro. Wah langsung di bulan pertama drop, stres gue. Gimana nih, utang 50 kan. Ya terus mau gimana kita mahasiswa. Apa solusinya? Ya solusi yang kepikiran gue, ya usaha lagi. Minjem lagi, cari peluang usaha lagi gitu bro. Akhirnya gue nyoba tuh, buka apa ya gitu. Es krim, modal 40 juta, minjem lagi. Buka investasi. Wah, udah kayak orang goblok lah kayak dulu tuh. Terus berhasil. Gagal lagi, bro. Wah, sampai akhirnya. Waduh, utang gue sekarang 90 juta nih, gitu kan. Belum sama bunga-bunganya. Wah, lagi tuh udah bingung kan tuh pasti ini. What's next-nya gitu kan. Akhirnya apa nih? Ya udah, usaha lagi, bro. Cari peluang usaha, cari pinjaman lagi. Ya udah tuh begitu sampai akhirnya gue ketemu ya yang ini nih yang rada gede, bisnis food service supplies. Jadi ini catering pabrik tuh sehari kayak harus 6.000 porsi gitu loh, gede banget kan. Jadi si catering pabrik ini butuh rekanan yang supply bahan bakunya. Nah yang supply bahan bakunya gue. Jadi gue lagi tuh PO per minggunya tuh bisa sampai 50 juta. PO itu kayak kalau gue belanja ke pasar pasar induk tuh kayak beli cabai bang 1.000 kilo, udah bukan sekilo 2 kilo lagi. Beli jeruk 2.000 biji, gitu. Udah ngininya yang begitu tuh. Kita tiap malam belanja tuh sama tim. Berhasil, alhamdulillah berhasil. Lumayan tuh. 50 juta tiap minggu, profit 13 juta. Wah, jadi mahasiswa per minggu profit 13 juta kan. Tapi kan itu lagi tuh banyak utang gue, jadi mulai tuh ngerapiin. Sebulan lancar, 2 bulan tuh sampai. Nah ini buat melakuin ini gue harus modal sekitar hampir 200 kan, 150 lebih lah karena kan lumayan harus beli dulu kan, terus bayarannya juga PO kayak PO 1 bulan gitu mundur maksudnya invoice. Udah beberapa bulan berhasil, ya udah senang. Akhirnya pas di suatu titik beberapa PO macet nih. Satu PO kan 50 juta, satu invoice 50 juta macet.
kedua, oh lanjut, oh itu pabriknya nih yang belum bayar gitu, sampai ke 4 invoice 200 juta gue datengin, pabriknya ternyata udah bayar, di cateringnya juga udah bayar, ternyata duit gue ditilep sama orang finance cateringnya bro. Wah gila, sampai sekarang dia buron, wah langsung shock lagi, 200 juta sekarang bro hilang bro, rugi. Nah 200 juta itu ada duit dosen kita gitu kan, ada ini gitu, aduh gue langsung udah tuh makin drop tuh gue langsung jadinya akhirnya 290 juta lebih kan, belum yang lain-lain itu bisnis yang lain. Wah di situ langsung akhirnya ya gue mikir tuh kan, wah ini berantakan banget nih finansial literasi lah pokoknya 4 ini. Ya analoginya sih ya kayak kita naik pesawat kali ya. Orang belum pernah naik pesawat, pertama kali naik pesawat ngerasanya aman, ternyata di atas turbulensi. Wah, pesawat drop gitu kan. Biasanya tuh orang bisa kapok tuh. Kayaknya untuk nyoba naik kedua kayaknya nggak apa-apa nih. Yang kedua nyoba naik lagi, ternyata pas landing goyang. Orang ngedon kan. Ya begitu juga tuh dulu gua bro. Maksud gua gue sampai di titik putus asa sih. Aduh, kayaknya gue udah nggak bakat nih bisnis nih emang nih. Tapi kalau gue nggak maksa, gue nggak bisa ngembaliin utang-utang bro. Maksud gue, ya lu tau lah, gue dari keluarga pas-pasan, ya kan. Ke saudara gue udah 7, orang tua gue juga susah. Dulu secara timeline kan gini, seingat gue itu kan lo berarti kan 2009 mulai Istana MUK, terus juga Saingon juga ketika lagi kuliah, kita lagi aktif-aktifnya juga di kampus kan. Kan berarti itu kan sebelum lulus ya, sebelum gue lulus, sebelum lo lulus kan, di masa-masa itu kan. Ya. Dan di tengah-tengahnya kan kita juga ngebikin tadi kayak yang lo bilang, gue lupa sih persis waktunya ya, kayaknya tingkat akhir SPM 2011, itu 11 ya 2011. Ya pokoknya Intan kan angkatan 2010 dia. Intan 2000, berarti dia makanya dulu jokesnya adalah orang-orang baru ngikut SPM sebagai peserta, dia udah panitia gitu ya. Iya. Iya, berarti itu kan 2011 lah, taruhlah 2011. Itu kan sebenarnya bisnis, bisa dibilang bisnis yang cukup enak ya, maksudnya SPM itu ya, kalau dibilang sebagai bisnis. Yeah. Gue pengen nanya gini, pertama itu kan cukup angin segar lah buat perekonomian lo pada saat itu, dan juga bagi gue juga sangat lumayan kayak gitu kan, hasil dari SPM. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa lo memilih untuk membuat sekolah pengusaha muda? Padahal kan lo menjalankan bisnis waktu itu lagi jatuh-jatuhnya tuh. Kenapa lo malah mencoba mengkampanyekan, yolah jadi pengusaha gitu. Padahal lo lagi jatuh gitu ibaratnya. Sambil jalan ya, maksud gini, ketika itu kan gini bro, salah satu tujuan kita bikin SPM, selain mobilitas horizontal ya, bikin komunitas, kita kan butuh kebutuhan mobilitas vertikal kita kan. Betul. Ini habis kabinet apa nih, kita nggak bisa kemana-mana lagi habis ini kan. Akhirnya ya udah bikin SPM, yang habis itu kita akhirnya ke rumah Hatta Rajasa, ke Abu Rizal Bakri, Fadil Muhammad, ya kan. Menteri-menteri aktif waktu itu gitu. Ya itu kan salah satunya, yaitu alasan kita bikin SPM kayak gitu. Dan iya SPM alhamdulillah tuh angin segar yang lumayan ngasih profit kan waktu itu. Dan yang waktu itu jadi rencananya jadi modal nikah gue bro. Di 2012 kan lagi tuh. Akhirnya gue nikah di November kan. Wah ini bisa jadi modal nikah tuh waktu itu. Walaupun akhirnya di titik itu ketipu lagi sih gue. Di situ. Dan ketipunya ini yang lumayan rada dalam. Jadi ada duit, terus ya sama partner gua, ini ada pengadaan nih proyek mesin ini nih gitu kan, 10 biji nilainya berapa ya, 80 jutaan lah gitu kan. Dari 80 juta bisa jadi 120 juta nih gitu kan. Kan cuma jual beli aja kan. Biar tertas ketika barang sampai duit dibayar gitu kan. Udah dalam arti ya udahlah ini duitnya udah gua mau buat nikah. Ibaratnya buat modal nikah tuh. Lagi itu udah mau ngelamar anak orang kan. Terus ya udah 80 juta. Ya ternyata udah sebulan nggak ada info. Terus sampai 2 bulan nggak ada info, gue tanyain
ke partner gue ini, mana nih itu udah dibayar belum? Oh belum, barangnya bla 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 bla. Akhirnya gue inisiatif nelpon supplier gue bro, nanyain ada pembelian nggak 10 mesin bakso, terus udah gimana pengantaran kalian nih? Nggak ada bro, fiktif jadi itu. Buset, terus jadi dari awal orang itu udah niat nipu gua gitu. Jadi duit 80 jutanya sama dia diambil, ya buat yang lain, buat dia bayar utang, buat dia foya-foya. Jadi itu, wah gila itu di titik terkelam ya mungkin ya dalam hidup gue. Utang gue udah banyak, terus di situ gue udah siapin duit buat ngelamar anak orang gitu kan. Bahkan di titik itu gue udah datang sendiri lah ke rumah orang tuanya. Baru pertemuan pertama tuh udah kayak, waduh ini terus duitnya hilang gitu kan. Wah gue stres, saking stresnya tuh gue demam berapa hari, ngeringkuk sendirian sampai mimisan terus bro. Gue sampai di titik stres. Ya udahlah, terus habis itu wah gelap dah hidup gue. Gue udah kayak ya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi dah itu. Terus ya udah gue sampai ngubungin calon gue lagi itu buat ngebatalin lah ibaratnya. Terus langsung gue ngaku sama calon istri gue lagi itu kan, bilang apa deh kayaknya kita nggak bisa lanjut nih gitu kan nikah. Bilang kenapa ya, terus langsung gue bilang aja ya gue bangkrut gitu. Sebenarnya utang gue banyak, terus perusahaan gue juga sekarang lagi nggak jelas, gue nggak ada cash flow yang jelas nih. Terus kemarin udah punya duit buat ngumpulin biaya nikah, ternyata malah ditipu sama partner terdekat sendiri lagi. Kayaknya lu layak mendapatkan yang lebih baik dari gue bilang. Itu dalam rangka masih berharap juga ya, tapi biasanya bahasa-bahasa gitu masih berharap bro. Bahasa minta dukungan. Berharap, cuman bahasa minta dukungan. Tapi pasrah bro, udah kayak gila apa ya, ntar mau ngasih makan apa gitu kan, buat hidup sendiri aja susah ya. Terus langsung kan dia apa ya nggak apa-apa lah kita berusaha aja gitu kan. Terus bilang gue juga nggak ngelihat ibaratnya dia nerima gue bukan ngelihat Gesa yang sekarang, tapi gue ngelihat potensi yang gue punya. So gue yakin kok lu bakal jadi kan gue buat nemani kesuksesan lu lah gitu. Ibaratnya gitu. Ya alhamdulillah jadilah orangnya sekarang kan. Alhamdulillah. Itu, ya, walaupun akhirnya pas abis nikah terus dilihat catatan utang gue belum, buset beneran ya utang lu banyak banget gitu deh. Iya makanya gue inget banget lagi itu 295 juta ya utang gitu. Tapi ya pelan-pelan gitu diselesain. Tapi tadi bro pas habis ngomong sama ini ngasih semangat kan, ya udahlah apapun yang terjadi lanjut aja udah. Jadi masalah gue udah jadi masalah berdua lah. Maksudnya gue udah lamaran juga kan, udah datang, bukan lamaran resmi tapi gue udah datang ke orang tuanya terus udah nyatain. Udahlah akhirnya bismillah. Nah di situ gue akhirnya belajar yang namanya SEO, Search Engine Optimizer, yang akhirnya itu jadi cikal bakal Ramesia Mesin. Di situ ya gue di bulan April pokoknya bikin ramesiamesin.com lah, baru diinin segala macam, dan Ramesia Mesin ini yang ternyata jadi jalan kesuksesan gue bro. Ini kurang lebih gitulah mulanya gitu kan. Jadi pas abis nikah itu kita nggak disupport sama keluarga, nggak disupport ya, pokoknya beneran hidup sendiri. Terus uang sisa hasil kondangan nikah ada tuh ya kayak gitu. Abis itu yang diinin sama istri gua, nih uang nih hasil kondangan nikah sisa segini nih, profit lah ya, ada segini, ini buat bayar hutang berapa terus sampai pokoknya sisa modal tuh 30 juta sekian lah, gue lupa 3 apa 35. Nih mas ya duit terakhir kita nih buat usaha, coba dah usaha lagi, tapi kalau kali ini gagal ya udah terima aja, berarti emang lu nggak bakat jadi pengusaha gitu. Wah ini udah kayak perang terakhir gua nih bro lagi tuh di bulan Desember lah. Akhirnya duit itu gua pakai buat nyewa ruko di Depok. Itu yang jadi ruko. Akhirnya gua mau gedein Ramesia.
Dan pertama kali ruko murah tuh dapat 28 juta Depok. Sisanya gue nggak bisa buat beli mesin yang Ramesia sekarang kan. Akhirnya gue beli mesin kulkas bekas, terus TV bekas, AC bekas. Gue ikut lelangan terus beli banyak sampai 100 biji, terus pakai teknisi ngebenerin, ya udah gue jualan elektronik second. Itu di masa Januari sampai Maretnya Ramesia. Gue jualan nasi uduk, gue jualan donat, jualan risol. Pokoknya di situ ini the last battle. Jadi gue ya setidaknya istri gue harus hidup lah gitu kan, ngasih makan istri. Baru setelah di bulan Maret yang tadi ngasilin profit, baru gue bikin yang namanya Ramesia, mesin-mesin es krim, mesin-mesin mixer, yang pokoknya yang Ramesia sekarang kan. Di situ omset pertama, 2 bulan pertama ya, Maret, April itu 150 juta. Tapi di bulan Juli omsetnya udah 750 juta per bulan. Wah, dan itu naik-naik terus gitu kan. Ya udah, jadi ibaratnya gue memenangkan last battle gue lah. Sehingga akhirnya gue nggak jadi ngambil jalan profesional gitu. Dan di situ ya udah kita sepakat nih, gue berantakan banget atau gue tuh bodoh banget lah finansial literasinya. Makanya kita sepakat belajar financial planning salah satunya. Istri gue dulu yang belajar, karena gue belajar. Dulu ibaratnya di Ramesia tuh gue ngegaji diri gue sendiri 7 juta. Karena emang lagi itu, 7 juta itu ya langsung ketat banget itu. Dipisahin lah. Buat bayar, kan utang juga harus dicicil kan, walaupun segede gitu tuh. Kita nggak lari lah. Utang dicicil, habis itu kayak gue dijatuh cuma 50.000 sehari. Udah buat bensin, makan, jajan, dan lain-lain lah. Ya saat itu gitu kan, sisanya istri yang kontrol. Terus aja berapa lama, ya sampai akhirnya gue bisa bangkit dan berkembang gitu. Nah, kalau itu sebenarnya menarik banget sih guys. Kalau terutama titik balik lo, kalau lo bilang ya, adalah di Ramesia. Ramesia, jadi sebenarnya ada 2 Ramesia ya. Yang pertama adalah Raja Mesin, dulu kan panjangannya. Yeah. Ini koreksi gue ya kalau gue nggak salah ingat. Raja Mesin tuh berarti lo masih transisi tadi itu ya? Mesin Indonesia dulu gue sama partner gue ini. Iya. Ya lo tau lah partner gue. Iya. Ini makanya gue nggak, ini pas itu kan tadi shock gue ditipu, ya udah gue pisah lah kita. Makanya dia tetap Raja Mesin, gue bikin Ramesia. Iya, gue inget lo cerita pada zaman itu, dan itu berat banget sih sebenarnya. Lalu lo bikin Ramesia dan lo belajar SEO juga, itu kan langsung naik banget tuh. Gue lihat kan memang itu secara, karena kan kalau orang bilang kan cash flow tuh darah kan. Itu cash flow-nya oke banget sih Ramesia ya. Bikin kredibel kita di bank jadi naik banget ya. bikin kredibel naik banget kan kalau cash flow-nya setinggi itu gitu kan. Iya, makanya lagi itu ya lumayan banget lah gitu. Dan kalau gua nggak salah ingat, nanti coba lo koreksi ya kalau salah. Akhirnya lo sendiri yang melakukan impor kan? Iya. Di awalnya Ramesia kan bukan perusahaan impor ya? Bukan. Nggak impor langsung, tapi lo ngambil dari supplier gitu ya. Tapi pada momen tertentu, akhirnya lo sendiri yang memutuskan untuk impor. Itu apa tuh guys ininya? Cerita di balik akhirnya lo coba langsung impor sendiri aja gitu. Gini bro, awalnya itu gue kan dropship bahkan malah ya. Gue cuman bikin web. Awalnya gue bikin web itu ter-SEO kan dengan baik ketika orang nyari apa terus ke gue. Habis itu gue kerja sama vendor yang ini importir langsung. Awalnya deal kita sama dia tuh ini margin bebas. Pokoknya dia ngasih harga modal. Kayak mixer roti segini nih dari dia. Akhirnya di website gue lebih tinggiin kan. Ketika jadi dia nelpon, orang gue suruh kalau luar kota langsung minta gue ngubungin vendor gue, Pak tolong nih kirim barang ke sana gitu kan. Oh ya sudah. Terus kalau orangnya Jakarta atau mau datang, ya dia datang. Terus biasanya dia nyari gue. Nanti karyawan-karyawan di situ langsung bilang, oh bos Gesa lagi di luar kota gitu. Jadi dulu kita ngakal-ngakalinnya actingnya gitu. Jadi sering transaksi. Dan ternyata luar biasa kita jadi top sellernya dia.
Sampai membuat dia khawatir, bro. Bahkan dia malah kesel, loh kok lu jualan bagus terus gitu kan. Dan gue bingung kenapa dia kesel gitu. Ya kalau dia dari ini lu tau lah ya pasti rasnya. Nah, ntar kalau gue ngomongin rasis ya. Ya pokoknya dari situlah. Iya dia malah khawatir gitu gue jual banyak. Terus bilang, kenapa khawatir Pak? Kan saya yang ngejualin barang Bapak. Gue semakin banyak penjualan kan semakin untung lo gitu. Kan secara ini gitu ya. Iya terus sampai akhirnya suatu saat dia belajar lah nanya ke partner gue, nggak ke gue. Kalau ke gue nggak mungkin gue kasih tahu kayak gimana sih caranya gue bisa ngelakuin penjualan luar biasa gitu. Sama partner gue dikasih tahu, wah begini Pak kita bikin web, terus webnya di ini udah cuman rentang berapa minggu dia bikin web bro dengan ngasih harga vendor. Jadi waduh nih langsung ngejatohin harga kan. Ngasih harga vendor, yang kedua dia duitnya banyak kan terus diiklanin AdWords ya. Wah langsung terus gue komplain kan, kok gini sih cara mainnya gitu. Jadi dia nggak suka bro, gue gede tuh nggak suka kayak gitu. Terus ya sebagai kita anak ITB kan ngerasa ditantang gitu. Oke kalau lu begini berarti perang nih kita nih ya gitu. Ya udah akhirnya gue mulai ngambil ke vendor lain. Jadi gue butuh toko. Makanya tadi stepnya gue bikin toko kan. Yang awalnya gue nggak punya toko, cuman ini aja. Akhirnya gue butuh toko. Nah di titik tertentu ya gue harus naikin margin. Gue tahu akhirnya dia barang dari mana, belinya kemana, ini kemana. Akhirnya gue ngambil dari pabrik yang dia bikin. Kerjasama gue mau ke sana. Pembelian. Sebelum itu ya gue belajar, ikut workshop, ketipu lah biasanya kan ya workshop. 100.000 nih belajar impor, wah gue langsung ikut nih. Murah banget nih, pas gitu ternyata cuman ngiklan gitu kan ya. Oh kalau mau belajar lagi, ikut lagi yang ini, 3 juta apa 6 juta. Waduh, tapi lagi itu yang duit ngepas banget kan. Tapi mau nggak mau harus belajar. Itu termasuk tuh dulu gue mikir investasi belajar tuh. Akhirnya gue ikut. Dan setelah ikut, ya gue jadi berani. Setidaknya jadi berani buat impor dan akhirnya gue impor sendiri gitu kan. Mulai beberapa impor sendiri. Akhirnya gue di Cina itu jadi top sellernya dia untuk di Indonesia. Wah, yang di sana tuh udah kayak di entertain habis lah bro. Dikasih tiket Garuda, terus gue diajak jalan-jalan ke 4 kota, ke Beijing apa-apa, dijemputnya pakai mobil Audi A8, dipinjemin mobil Jaguar. Wah, mereka tuh ini banget lah, keren banget lah entertainnya gitu. Nah, ceritain ini guys, ceritain ketika lo nge-service mereka ke Indonesia. Itu kan lucu banget. Coba lo ceritain ke orang-orang Iya. Gimana tuh? Lo kan di service di sana, lo nge-service juga kan awalnya kan? Nge-service mereka di Indonesia. Enggak. Awalnya, maksud gue belum dekat sama mereka. Tapi mereka akhirnya ke PRJ lah gitu, ada acara ya, kita biasanya Interfood ya, apa kalau nggak salah namanya, di bulan November, Desember. Pertama kali ketemu sama mereka gitu. Mau makan di mana nih? Terus ya udah gue yang ini, yuk kita makan di nasi Padang gitu kan, warung Padang. Dan Simpang Raya lah apalagi gitu ya. Dan itu ya gue cuman ini aja sekedar kan orang luar, kalau ini cobain rendang gitu kan. Pas datang ini ternyata bosnya langsung gitu, bosnya sama anaknya makan di situ. Ya udah kita bilang Mas buka meja gitu kan, ya datang buka meja langsung dia disediain tuh kan semua, mau rendang, kikil, telur semua itu disediain gitu kan. Pas lagi makan ininya apa dicawi-cawi sama dia dalam hati. Ya maksudnya kan lagi ngepas juga ya keuangan. Dia ngambil rendang secolek. Habis itu nggak dihabisin bro, ngambil ikannya secolek gitu. Tetap aja kan semua dihitung ya di kita. Gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, udah niat ngiklasin tamu. Tapi habis itu selesai makan dia ngerasa seneng banget bro. Ngerasa senengnya yang dia tangkep ya, yang sebenarnya rada miss gitu kayak. Pertama kayak kita diajak makan restoran, ya oke. Yang kedua kayak gue udah ngebooking tempat itu gitu, sehingga mereka datang makanannya udah langsung dianterin gitu kan, jadi kayak seolah-olah udah disiapin nih gitu. Ketiga, jadi di budaya mereka cara menghormati tamu adalah dengan memberikan lauk pauk itu lebih dari 6 gitu bro. Ada tuh, jadi kalau lu ngasih lauk pauknya banyak itu berarti lu bener-bener menghormatin mereka. Ininya gitu budaya mereka. Jadi mereka tuh ngerasa terhormat gitu kan, kayak wih gila gue
sanjung banget nih sama calon partner bisnis tapi masih kecil waktu itu. Sehingga akhirnya dibilang, ini terima kasih banget nih udah dijamu, dan sebagai rasa terima kasihnya izinin gue ngundang kalian ke Cina gitu kan, ke Taizo lah gitu. Oke, kita terima gitu. Cepet bro, sebulan kemudian dia langsung. Wah, serius? Iya, jadi bos besarnya itu tadi udah seneng ya, attitude kita, menghormati tamu, terus ini. Udah sama dia tuh disediain tuh semua. Pesawatnya Garuda, PP, habis itu hotelnya bintang 5, kita ke 4 kota ya, ke Beijing lah gitu, terus ke Guangzhou, ke Taizo, ke mana lagi ya, lupa gua. Pokoknya 4 kota, dan semua itu tuh yang benar-benar di servisnya luar biasa. Bahkan kalau gua ngitungin dari booking.com, hotel, terus pesawatnya itu aja udah 100 juta bro. Dan kita lagi itu bertiga dikasihnya, bukan sendiri lagi, bertiga gitu kan. Yang undang gitu kayaknya. Diajak main ski, diajak ke tembok Cina. Waduh, pokoknya itu luar biasa sih itu mereka ngentertain. Habis itu akhirnya ujungnya ke pabrik. Ya udah kita deal transaksi. Dan karena gua ITB, kayak gue bikin mesin tuh yang minta part-partnya dibedain tuh. Jadi kita ngasih desain sih. Ini gue mau desain kayak gini, ininya diganti ini, diganti di ini. Kayak gitu. Jadi mesin gua walaupun kelihatannya sama, tapi sebenarnya dalamannya beda. Itu sih bro. Iya, itu lucu banget kan ya maksudnya. Artinya kan ya niatnya bagus gitu, tapi yang diterima sama dia jauh lebih bagus karena kan ternyata budaya apa orang Padang makan disajikan gitu, apa budaya rumah makan Padang kalau makan disajikan kan bertumpuk-tumpuk tuh piringnya di meja gitu kan. Dan itu ternyata di sana gitu ya, ada budaya kalau lauknya lebih dari 6 jadi kayak menghargai tamu ya. Iya, jadi nggak sengaja yang berkah bro. Iya. Tapi mungkin ya niat gue langsung dijawab kan, gue niatnya ya ini tamu kan, walaupun awalnya dongkol di gila berapa nih ya, dicuil-cuil gitu kan. Itu tadi kan perjalanannya lo akhirnya mulai dari Ramesia, terus bisnis udah macam-macam lagi tuh, udah kayaknya gue terakhir nge-track, udah nggak ke-track lagi sih sama gue, bisnis properti, terus juga bisnis apa ya, banyak banget bukan lo. Perusahaan kan lu bikin beberapa anak perusahaan juga kan dari situ untuk ngemuter duit yang ada dan juga untuk jadi channel rezeki baru lagi kayak gitu kan. Momennya gimana tuh guys? Kalau gua misalnya kalau gua share ya. Kalau gua dari ibaratnya kalau kita ngomongin Peter Thiel ya, dari 0 to 1 tuh sebenarnya relatif saat ini ke creation-nya tuh mudah lah, kita di level kita sekarang melihat peluang tuh mudah kita tangkap, mudah kita grab, mudah kita ciptakan suatu bisnis kayak gitu kan. Nah, cuman momen dari 1 to million lah atau 1 jadi gedenya tuh apa guys yang membuat lo bisa begitu guys? Sebenarnya udah gue jawab lengkap di kelas muda mapan ini bro. Spoiler. Dikit. Apa gini, tadi apa ininya ya, pengembangannya ya. Jadi di titik gua waktu di 2012 tuh kan jatuh banget, terus drop, terus gua mau nikah. Di situ tuh gua melakukan apa ya, gua datang ke teman-teman bro, teman-teman dekat, teman jauh, intinya gua minjem duit. Kayak, bro gue minjem duit dong, gue mau nikah nih, gue lagi tipu. Itu tuh dalam proses itu banget, kayak gue butuh duit banget ya buat nikah, setidaknya kan buat bantu sumbangan sama pesawat terbang ke Balikpapan kan, lagi itu nikah, keluarga besar dan lainnya. Iya, tapi di situ gue mendapatkan penolakan yang menyakitkan bro. Maksudnya gini, kayak apa ya, lu kan pengusaha, masa lu nggak punya duit? Lu kan ini, masa lu minjem? Gitu. Jadi dia ngeliatnya kayak ya tadi branding gua, ya lu tahu banget lah, gua high profile banget kan waktu di kampus tuh, kayak jadi pengusaha, jadi pembicara gitu. Itu jadi kayak bumerang buat gua di situ. Jadi teman-teman gua itu kayak yang menyepelekan tuh, bahkan kayak ngetawain, wah masa lu pengusaha minjem sih gitu-gitu segala macam. Itu lumayan nyakitin banget. Walaupun akhirnya ada sih beberapa teman yang ngasih pinjaman kayak gitu. Dan
gue balas budi lagi sih beberapa tahun kemudian. Dia minjem 100 juta, gue nggak pengen nanya, langsung itu balas budi gue ya. Tapi di situ akhirnya mikir gue, ngerenung, waduh ternyata citra sebagai high profile tuh luar biasa tuh, nyakitin gitu maksudnya. Ya kita nggak bener-bener punya real temen atau ketika diminta bantuan ya nggak ini. Akhirnya setelah gue di Ramesia, habis itu gue memutuskan untuk low profile. Makanya cenderung gue hilang kan. Orang nggak tahu lah pokoknya aset gue berapa, kekayaan gue gimana, gue punya apa aja gitu kan. Ya akhirnya di titik itu gue memutuskan untuk ya udahlah low profile aja, gue nggak perlu cerita-cerita lagi siapa gue ke mana-mana. Itu pokoknya akhirnya ngebuat gue nggak ke track. Terus sehingga gue juga memutuskan untuk kalau kita ngungkapin itu akan keluar angka gitu kan. Pokoknya orang pamer itu akan keluar angkanya gitu. Oh dia punya ini, dia punya itu. Nah gue pengen di posisi gue tuh nggak bisa diukur gitu. Jadi kayak diukur orang nggak bisa gitu. Kayak wah ini gue punya berapa sih kekayaan atau punya berapa mobil atau bahkan tanah gitu. Ya paling tanah aja yang kemarin sering gue munculin kan. Gue mungkin sekarang ada 200 hektar tanah gue di Penajam bro. Yang dapat jackpot banget deh dijadiin ibu kota, di calon ibu kota. Dan beberapa naik udah yang luar biasa tuh, udah ribuan persen lah. Ya itu udah kemarin jual 1 hektar aja udah bisa buat hidup 1 tahun. Itu lebih sih sebenarnya. Ya itu. Nah tapi ininya gimana tuh startnya ya gitu ya. Gue cerita startnya aja dah, biarin. Jadi waktu itu Ramesia kan jalan tuh, terus dia udah mulai stabil. Terus gue berpikiran bahwa Ramesia tuh udah gampang lah jalaninya, cuman butuh dana gede aja buat buat growth-nya gitu kan, buat growth-nya dana gede. Gue belajar tuh, baca Forbes, baca majalah ini segala macem, kayak gimana sih cara orang-orang kaya Indonesia mencetak kekayaan mereka. Nah, gue analisis dulu situ. Ternyata gue lihat rata-rata orang-orang kaya itu bisnisnya di luar daerah, di luar Jakarta sebenarnya, kayak apa sih, sawit, kelapa sawitnya ya kan sebagian besar, batu bara, migas, bahan baku, nikel dan segala macam yang itu tempatnya adanya di luar gitu, di luar dari Jakarta. Akhirnya ya udah, kenapa gue nggak hijrah aja ke luar, ke Jakarta gitu kan, ke Balikpapan. Akhirnya gue memutuskan hijrah tuh ke Balikpapan sambil remote Ramesia ya, PP ya, bolak-balik. Tapi gue lebih cenderung kayak udah gue mau bikin sesuatu nih di Balikpapan gitu kan, kayak meng-create sesuatu. Nah di situ gue awalnya kayak mau bikin apa ya, kayak servis AC aja bro, kayak gini bro, Balikpapan saat itu tuh nggak seinovatif sekarang ya, karena keterbukaan informasi dan orang-orangnya. Dulu tuh orang manjakan oleh batu bara, oleh migas. Jadi orang-orang di sini cenderung ya bisnisnya itu aja. Jadi ketika kita kopas bisnis dari Bandung atau Jakarta itu bakal nge-boom banget. Gitu. Makanya gue dengar cerita nih servis AC bisa dapat 15 juta sebulan dan segala macam. Dulu kan sekedar buat nambahin hidup juga kan. Ya, akhirnya gue dulu kepikiran itu. Oh, tapi enggak lah. Akhirnya main silaturahim sampai akhirnya gue ya ketahuan lah ya, anak ITB terus ngebantu orang jadi kayak konsultan ya. Bukan konsultan sih, kayak ngebantu orang FS lah, feasibility study sama due diligence gitu bro. Dia ada project gitu kan, dia mau masuk ke pertambangan, ya gue suruh due diligence. Gue bantuin tuh di situ. Orang Cina Balikpapan lah, orangnya kaya. Nah di situ akhirnya ya gue deket, terus gue ngebantuin dia gitu. Gue awalnya cuman mau belajar bro, gue butuh mentor aja, yang orang pengusaha Balikpapan yang bisa gue tempat bernaung buat belajar. Tapi pas di situ beneran gue diajarin macem-macem, ya dikenalin sama jaringan-jaringan dia gitu kan. Ya, karena mungkin menurut gue di daerah tuh kekurangan orang
pinter ya, maksudnya rata-rata lulusan ITB ya ke Jakarta, Bandung, lulusan UI ya akhirnya banyaknya di situ-situ aja. Ketika kita ke daerah itu di zaman itu kayak, wih luar biasa nih orang ITB mau ke daerah gitu, mau ngembangin daerah. Di situ ya gue ngebantuin akhirnya selesai tuh dalam proyeknya dalam berapa bulan. Dan gue kaget, ternyata gue dapat fee, dapat ini bantuan dia tuh 500 juta lah gitu. Stok gue kira cuma 50 juta lah gitu tuh. Dapat 100 juta dan bentuknya apa namanya? Cek. Ya, cek. Terus ya udah ceknya gue cairin terus pulang gue lemparin ke istri kan. Oh ini duit gue pertama kali nih yang duit gede. Wah, langsung gue, wah duit dari mana nih? Terus gue ceritain kan. Oh iya. Kayak gitu. Nah, itu tuh ya akhirnya sebagian buat ngelunasin utang, sebagian lagi untuk investasi. Gue beli tanah waktu itu. Belum banyak tahu sih kayak tanahnya ya beli tanah di daerah yang strategis menurut gue ya. Yang akan strategis sih, maksudnya strategis kayak di samping pelabuhan batubara orang, gue beli di pinggir sungai juga. Ya ntar kalau ini pengennya jadi pelabuhan juga, disewain ke orang gitu. Ternyata gue beli berapa ya? 11 hektar waktu itu ya. 300 sampai 350 juta. Murah bro, masih 2.500 per meter. 2.500 rupiah per meter. Tapi emang di pelosok sih, jalan akses belum masuk. Ya tadi gue lihatnya daerah itu bagus banget, kayak nyari-nyari itu yang paling cocok buat pelabuhan untuk radius 50 kilo kali ya. Buat radius 50 kilo, gedean 10-20 kilo lah di situ. Tapi ternyata apa? Ternyata gue ketipu bro. Udah beli, surat udah balik nama, ya kan, udah jadi gitu kan. Ternyata tempatnya bukan di pinggir sungai, tapi di tengah hutan. Masih maju lagi gitu berapa meter. Jadi di sungai masih punya orang, itu baru di belakangnya punya gua. Kayak gitu. Waduh, ketipu tuh gue langsung lagi itu. Gue udah minta balikin duit sama lewat broker kan. Sama broker gitu-gitu, bahkan mempermasalahin ke polisi. Itu gue beli bulan Februari 2014. Ya gitulah bro, hidup bro. Kok gue kayak ketipu mulu nih bawaannya gitu kan. Udahlah, udah uring-uringan, udah itu tuh maksudnya duit lagi itu yang suatu saat jadi gede kan. Udah sampai di bulan Agustus ya gue pasrah lah. Ya udahlah, pasrah, yang penting kita megang suratnya kan, tanahnya bener, ya tinggal harapannya suatu saat daerah itu jadi something gitu kan. Itu benar-benar gelap gue waktu itu mau jadi apa. Ternyata di bulan Oktober perusahaan masuk ke situ. Ternyata itu plan perusahaan dari 5 tahun 10 tahun yang lalu tuh. Mereka mau bangun pabrik besar di situ, kebutuhannya 400 hektar. Dan lahan gue termasuk kena, 400 kan gede banget. Lahan gue termasuk kena kayak gitu. Terus ya udah kena ngobrol-ngobrol. Ya gue ingat momen lo cerita itu ya, hanya dalam berapa bulan lipatannya langsung berapa kali lipat gitu ya. Terus ini nih. Terus kalau nggak salah gitu. Lo juga akhirnya membantu si perusahaan tersebut untuk membebaskan lahan sekitar, nggak salah ya. Gimana tuh? Ya awalnya tuh pertama langsung dari yang tadinya ya gue ketemu perusahaannya gitu kan, ya itu gue bilang, deal berapa? Dealnya akhirnya dari tanah gue 2.500. Yang Rusia ini bukan ya? Bukan. Di bawah ada perusahaan pabrik kertas lah. Dari 2.500 per meter, di bulan Februari gue jual, di bulan November, gue jual di angka 50.000 per meter bro. Lipatannya 20 kali lipat dalam waktu 10 bulan. Kayak gitu. Lagi itu gue ini aja, so-soan aja nembak gitu kan. Karena dia berharap jadi partner gue, maksudnya dia berharap gue bantuin bebasin sekitarnya. Karena kan buat orang Jakarta ngelihat orang daerah tuh menakutkan gitu kan. Kalau nggak ada partner strategis di daerah, akhirnya deal tuh. Jadi 300 juta gue yang awalnya mau ketipu, akhirnya nilainya jadi 5,5 miliar bro dalam waktu 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun. Nah ini nih, tremendous profit nih, maksudnya. Momentum gua nih yang awalnya udah ketipu terus ini, tapi pas di titik gua pasrah, ya ini kayak hadiah lah dari Allah lah, udahlah lu udah pasrah gitu kan, dikasih di situ. Nah 5,5-nya ini
awalnya ya gue buat beli samping-sampingnya yang mau bebasin, berlipat lagi. Nah sisanya gue ngejaring dah tuh. Gue beli di sana, sampai akhirnya tanah gue banyak. Dan di sananya itu yang kelak di sana akan dibeli siapa, kerja sama siapa, sana kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah ya punya lahan lebih lah dari 200 hektar. Itu sih bro. Dan kalau dibilang rahasia suksesnya apa? Ya semua berkah dari Allah aja sih. Ini beneran tadi izin dari Allah lah. Ya kan gue nggak tahu. Gue di titik wah gila gue ketipu lagi nih pasrah. Ya udahlah tanah punya tapi entah berantah gitu. Gue nggak tahu kapan naiknya kapan ininya. Kenapa bisa naik banget? Ya tadi karena ini kan masih di hutan. Orang nggak sama. Orang yang jual juga berekspektasinya kan kayak gue kan. Daerah situ mah nggak tahu lah jadi apa nanti. Tapi qadarullah ternyata itu diplot gitu untuk jadi pabrik di situ kayak gitu. Nah di plot ini kan yang benar-benar lagi itu gelap rahasia dari Allah gitu. Bahkan sampai sekarang gue kalau mandang hidup bro, ya kayak kita nonton film Indosiar atau lu nonton Avenger kayak gue tahu nih masalah datang tapi ujungnya nih pasti bahagia nih, ujungnya pasti selesai nih masalah. Ya gue juga bilang ke istri gitu, nih kita lagi dapat masalah, pasti ntar selesai nih, kita tinggal ikuti aja nih maunya Allah, kita dijedodinya gimana nih, kayak gitu. Udah kayak filosofi gitu ya sekarang. Iya. Ini sempet gue ini juga sih ya, selalu jadi renungan sih. Cuman kan kita selalu bisa ngambil hikmah itu ketika udah di akhir kan, ketika udah lewat gitu. Iya. Pengennya kan kita, iya gue udah tahu nih pasti akan selesai. Cuman kan kita baru bisa bijak setelah problem tuh lewat kan. Bisa nggak sih itu di DP dulu gitu, di depanin ininya lah hikmah yang bisa kita. Kadang-kadang kan mikir ininya gitu. Ya sekarang bro, gue udah nge-DP-in hikmah. Maksud gue sejak kejadian itu, ya gue pikirannya begitu. Dan di 2017 gue drop lagi tuh kan, ada peristiwa bikin drop lah. Tapi ya di titik itu ya gue udah jalaninnya biasa aja, nggak kayak sepusing dulu. Ini mah pasti baik-baik aja lah, pasti kita bakal balik lagi lah. Ini cuman kayak Allah lagi ngasih ujian, terus ya udah kita tinggal terima aja, jalanin gitu. Nah ini ya udah kayak yang gitu. Nah kan sering terjadi diskusi lah atau sering terjadi perdebatan antara ketika orang mau tadi ya kalau kita ngomongin dari 0 ke 1 itu kan di creation-nya ya, menciptakan sesuatu yang dari tidak ada, membuka peluang kan di situ. Ketika mau gedein, orang perlu manajemen gitu kan, perlu manajemen yang bagus biar dia rapi dan segala macam. Contohnya misalnya kayak Hairul Tanjung deh. Hairul Tanjung oke, dia tuh kuat banget di value creation gitu. Dia menciptakan bisnis ini macam-macam gitu di awal. Tapi yang membuat dia besar adalah misalnya ada bisnis apa yang membuat dia besar, dia tuh fokus di dalamnya dan jadi manajemen. Jadi kan kalau kita biasanya permasalahan di entrepreneur adalah kita kuat banget nih entrepreneurship kita, jadi kita ngelihat peluang tuh cepat. Sedangkan kita tuh bosenan untuk di manajemen. Karena kan kerjaan harian, rutinitas tuh membuat kita tidak kreatif, yang mana sebenarnya orang kreatif, entrepreneur dituntut untuk kreatif untuk menciptakan peluang gitu kan. Tapi ketika dia mau membesarkan, dia terkena kendala harus jadi manajerial gitu loh, harus bisa manajerial, harus bisa rapi manajerial, yang membuat si perusahaan itu besar dan dia jadi besar. Tapi kalau gue lihat lo sebenarnya nggak tahu ya, lo terkoreksi juga kalau menurut pandangan lo beda. Kalau gue lihat lo kan tidak terlalu, lo selalu kuat di sisi creation-nya gitu. Tapi di manajerial pasti lo menemukan ya tadi lah lo tidak kuat di sana, mungkin lo mendelegasikan atau lo bagaimana, itu ada yang bisa lo share nggak? Nah, ini salah satu faktor gue bangkit lagi tuh ya akhirnya setelah 2017-18 itu kan drop cashless lah, secara cashnya aja sih, kalau aset kan banyak. Cuman ini bro, gue kenapa gitu akhirnya drop, karena akhirnya gue di 2017 tuh pertengahan tuh gue balik ke Ramesia, gue jadi CEO lagi, yang awalnya kan gue komisaris strategik aja gitu kan.
Nah di situ gua berkutat tuh sama tadi manajerial, sama harian, sama ngelola orang, ngelola 60 orang. Bikin gua sampai akhirnya apa ya tenggelam lah di dalam urusan-urusan begitu. Sampai kok bisnis begini ya, bisnis gitu. Jadi kayak sibuk terus gitu kan, kesibukan nggak akhir-akhir. Kenapa jadi sibuk gitu kan. Sampai di suatu saat gue memutuskan untuk temu bakat itu loh, talent mapping. Ada Abah Rahmat temu bakat, terus gue ngetes tuh. Kayak gue kayak gimana sih sebenarnya, kayak gue sih layak jadi CEO apa sih gitu kan, kayak ini ternyata pas dites ya benar gue nggak cocok jadi CEO Ramisia, gue lebih cocok jadi CEO Paragon gitu lah. Kan temu bakat tuh ada 34 urutan. Kalau gue 34 terakhirnya tuh, di 7 terakhir tuh ada yang competition gitu. Komen tuh kayak yang komando gitu, ngasih perintah ke orang-orang. Terus competition kayak mode-nya tuh sama kompetitor tuh kompetisi, terus gue harus jadi juara 1, gue harus ini. Padahal gue nggak begitu. Gue ternyata lebih ke belief, harmoni, lebih ke optimizer, win-win solution gitu loh. Jadi kayak gue ngelihatnya selalu gue menang, pihak yang lain juga menang gitu. Ngebawanya itu gitu. Makanya di situ gue sadar bahwa gue ikan berenang, gue nggak bisa maksa manjat, nggak bisa lari, monyet naik pohon, gitu bro. Di titik ini banyak yang pengusaha itu sebenarnya salah dia dipaksa untuk main di game plan atau battlefield-nya orang karena gengsi lah atau apa. Kayak gue mungkin salah satunya juga karena, kalau Ratio Ramisi kan keren, terkenal gitu kan, keliling ini segala macam. Tapi kalau yang ini kan enggak gitu. Jadi akhirnya gitu, battlefield-nya jangan-jangan salah gitu. Lu nggak tahu, lu udah ngecek gitu. Nah, gue sejak ngecek itu di bulan Mei 2019 akhirnya gue keluar. Ternyata, dan gue nginget-nginget lagi, wealth creation gue itu bukan dengan mimpin perusahaan terus ngatur manajerial, ngatur omset, ngejar omset, tapi dengan silaturahim, dengan connecting the dot. Gue ngehubungin pihak yang punya masalah dengan pihak yang punya solusi, gitu kan. Tadi perusahaan gue bantu, masalah lo apa? Ternyata penguasaan lahan jadi masalah lo nih karena hubungan masyarakat. Yaudah gue masuk di masyarakat, gue kenal, kadesnya kenal, gue baik, gue nge-entertain gitu mereka ada masalah, kesusahan, gue bantu. Nah akhirnya gue menjadikan itu hubungan gitu kan. Terus kayak itu nyarinya delta margin dari masalah-masalah orang. Setelah itu, mungkin 2019 gue keluar, ternyata 2 tahun itu gue hampir nggak pernah silaturahim yang begitu, karena urusannya apa bro, silaturahimnya ke vendor, ke customer, pokoknya di lingkaran yang mesin-mesin itu aja. Tapi pas setelah 2019 gue keluar, selesai, akhirnya gue bertemu atau gue dipaksa silaturahim, dan dalam waktu berapa bulan aja gue bisa balik lagi tuh mendapatkan cash in lah yang gede. Itu bro, jadi ini nih sebenarnya jawaban dari masalah gue atas ujian Allah yang di tahun 2017. Gue harus tahu siapa diri gue, dan nggak harus nggak harus ngiri lah sama orang, gameplaynya beda atau kita diciptain beda-beda, dan akhirnya fokus aja sama ini yang kita gitu. Ya kan, di satu sisi mungkin iri sama orang udah punya ratusan pegawai, dia pegang langsung segala macam. Tapi kalau emang ternyata battlefield kita bukan di situ, yang ngapain ngiri gitu. Iya. Itu bro. Iya. Itu menarik banget sih. Soalnya gue juga mengalami hal dalam konteks kayak gitu ya. Gue dikritik sih. Maksudnya ada beberapa teman main gitu, dia selalu mengkritik. Ya tadi ya gue bilang fasenya kuat di fase creation gitu. Akhirnya bikin ini. Tapi dia menuntut gue untuk coba lo kembangin satu deh gitu. Lo kembangin satu, lo fokus ke satu gitu. Cuman ya ujungnya sama juga pernah mengalami kebosanan juga sih, akhirnya ngapain gue begini gitu kan, maksudnya pada titik ini segini. Tapi pada akhirnya di masa sekarang ini gue akhirnya mencoba berkompromi sih. Di satu sisi
oke, nggak apa-apa lah gue kuat di creation gitu, tapi tetap ada satu, misalnya tadi mungkin bahasa lo, yang tetap satu dipegang biar citranya tetap ada gitu. Oh ya lo CEO Ramesia nih, tetap dipegang, tetap di-maintain agar biar apa ya? Biar yang lain-lain yang kita ini nggak perlu tahu, tapi orang taunya itu aja lah, yang penting ada gitu. sekedar Iya. gitu. Tapi maksud gue itu kalau gue nggak tahu ya, tapi gue lihat kalau tadi ya, kalau contoh kayak Hairul Tanjung itu pasti ada momentum dia berubah jadi manajerial, bro. Makanya gue juga jadi agak ragu nih. Gue harus nyari ini kan model nih. Makanya ini si Gesa nih bisa jadi model nih, karena kan dia tidak kuat di manajerial tuh jadinya. Soalnya kalau gue lihat tuh CT itu pasti ada akhirnya gue ada momen begitu, dia fokus di ini, oke digedein, baru jadi konglomerasi lah ibaratnya. Jadi sebelum dia masuk fase konglomerasi, dia pasti ngebangun satu corporate aja yang ajak yang benar-benar jadi gede gitu loh. Baru dia mulai berkonglomerasi dengan beberapa bisnis kayak gitu. Ya akhirnya mau nggak mau kita berpartner, berkolaborasi sama yang S level ya atau A level. Makanya gue sekarang tim di perusahaan yang S2 SBM, S2 ITB ada 2, S1-nya juga ITB, satu lagi ITB. Jadi sama ITB juga gitu, yang kualitas dan mereka manajerialnya oke. Jadi emang nutup gitu. Nah, buat berpartner kan emang harus ngelihat kan, kita saling mengisi gitu. Oh, lu bisanya ini, lu bisanya itu. Ya itu emang harus begitu sih. Makanya sekarang udah susah sih founder satu orang tuh atau ngejalanin ini satu orang. Oh iya, berarti tips lo adalah ketika memang tidak bisa masuk ke fase manajerial atau memang nggak cocok di sono, ya udah tinggalin aja sekalian ya, mendingan lo yang kuat tinggal cari partner yang bisa manage itu gitu ya. Iya begitu bro. Bahkan di titik sekarang ya, gue kalau kerja sama atau invest ke orang, yang dulu kita ngomonginnya gue mayoritas 60% gitu kan ya, kita sebagai pengendali gitu, sekarang mah udah 30% aja. Karena gue mau nge-endorse biar teman-teman partner yang itu yang benar-benar semangat ngegedein itu gitu. Gitu ya. Makanya mungkin pola akhirnya sama bro ya, sama pikiran-pikiran visi dan lain-lain ya. Kalau dulu kan masih nganggap buat ngapain masuk segitu tapi kecil gitu kan persentase. Tapi kesini-sini oh iya ya, ternyata ngejalan bisnis tuh nggak segampang itu. Jadi kita manajerial itu nggak gampang, makanya kita harus menghargai orang yang ambil di situ, terus ya udah ngasih bagian mereka biar mereka tetap sama kita gitu. Oke. Kalau sekarang lo kan tadi berangkatnya dari cerita tentang muda mapan nih. Coba kalau mau diakhiri dengan muda mapan juga, yang lo harapkan apa sih sebenarnya dengan bikin gerakan entrepreneurship lah, agar semua orang jadi entrepreneur lah, atau bukan semua orang jadi entrepreneur, agar semua orang punya pilihan, gitu kan ya narasi kita dulu tuh, agar orang punya pilihan selain hanya kerja, bisa entrepreneur, bisa kerja dan S2. Dan S2 tapi tuh suka jadi pelarian sih, gue suka agak kesel. Ya tapi tetap aja kan pilihan orang lah gitu kan, cuman kerja kalau nggak S2 gitu kan. Iya. Kita ngasih pilihan ketiga, entrepreneur. Nah sekarang muda mapan outputnya apa bro yang lo lihat? Kalau gue lihat memang sekarang nih kelas menengah makin lebar, makanya banyak orang yang mulai mau manage uangnya dalam skala tertentu atau udah mulai aware lah. Karena kan mayoritas generasi kita ya, gue rasa bisa dibilang mungkin ya mayoritas ya, gue nggak tahu datanya sih, tapi mayoritas generasi kita pasti kan mengalami ekonomi yang tidak menyenangkan lah, kayak misalnya atas bawah gitu ke orang tua, ke keluarga kita sandwich. Sendiri, sandwich ya istilahnya, atau ya apapun lah ya, banyak malam itu. Dan di sisi lain kita sebagai orang tua pengennya kalau anak kita gede nanti, gue nggak pengen nyusahin mereka. Sebenarnya ada mindset kayak gitu kan, makanya mulai tuh financial planner laku lah, terus apa segala macam yang kayak gitu-gitu laku gitu. Lo ada arah ke situ juga kah, atau lo lebih gimana yang pengen lo bangun dengan muda mapan ini? Resiko banget nih kalau Indonesia finansial literasinya banyak yang rendah gitu.
paling gampangnya orang jadi gampang tertipu investasi. Dia tertipu investasi sama temennya, sama partner. Atau demi kepentingan gue sih sebenarnya level investor ada levelnya, pengusaha ada levelnya. Yang orang sering itu pengusaha pemula ketemu dengan investor pemula. Jadinya tuh biasanya hancur tuh, berantakan. Berantakannya gimana? Salah satunya investor taunya investasi ya untung. Ketika rugi, lu nipu. Ketika rugi, lu investasi bodong nih. Kan begitu kan. Ya kayak gitu. Jadi gue lagi pengen bikin komunitas, salah satunya ya ini orang-orang yang udah ngerti lah financial literasi. Jadi pertama dia harus udah perbaiki keuangan keluarganya dulu gitu. Banyak loh yang penghasilannya gede, tapi keuangannya bermasalah. Kayak gitu nih, banyak banget. Jadi uang dapat itu larinya ke konsumtif semua. Beli mobil, beli motor, beli mobilnya sampai 3, beli motornya sampai 2, tapi dia nggak punya aset investasi yang lain gitu. Bahkan dianggap ya ini aset gua gitu. Padahal semuanya masih nyicil misalnya. Itu juga parah. Yang kedua, ini mulai merebaknya pinjaman online, kredit online. Ini jadi kayak seolah-olah orang gampang akses duit pinjaman. Ini berbahaya kalau nggak diimbangi dengan finansial literasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita bakal jadi budak sih nantinya. Budak kartu kredit, budak pinjol, budak dalam artian kita harus kerja setiap hari untuk membayar bunganya terus. Gitu. Bunganya udah sampai di 24% sekarang ya. 24%, 30% per bulan. Itu yang sakit banget sih menurut gue. Nama yang ketiga, bikin mudah mapan, ya selain gue pengen ngasih edukasi ke teman-teman deh tentang tadi, please, ibaratnya gue udah melewati lubang kelam itu. Gue cuma mau ngasih tahu di sana ada lubang kayak gini, lu jangan lewat gitu. Terserah lu mau lewat, apa enggak ya urusan lu lah, tapi gue udah ngasih tahu. Nah, yang ketiga gue pengen bikin next-nya ini mudah mapan investor club gitu. Jadi habis investor kelasnya ini gue bikin investor club sehingga bisa jadi kendaraan gue buat ketemu atau buat silaturahim ke orang-orang. Kayak kemarin gue silaturahim sama ini sih pengusaha ya, tapi sempat dana asetnya tuh 9 triliun bro, pengusaha muda. Itu ngisi juga di tempat gua. Termasuk Mas Zaki Bukalapak, dia ngisi di tempat gua juga ngomongin wealth creation. Terus ya berikutnya misalnya gua mau ketemu siapa-siapa, nah gua pengen gedein kendaraan ini biar gua sama teman-teman ketika kita ngomongin wealth creation gitu kan, itu bisa belajar dari orang-orang yang tepat. Mungkin kita harus belajar ke Khairul Tanjung nih. Tapi kan gini Ji, dulu kita sebenarnya nggak terlalu butuh mereka karena beda kita gapnya gede banget, kita nggak punya apa-apa, nggak punya produk. Tapi hari ini gue rasa sih kita perlu udah mulai tuh nempel-nempel dengan para konglomerat atau para pemegang kebijakan. Ya misal lu Kiwi lu kan, lu perlu tuh mulai ketemu dan segala macam. Makanya gue bikin investor club ini jadi kendaraan gue buat ya tadi bisa bersilaturahim dengan orang-orang itu. Gue sempat ngeliat ya beberapa bulan yang lalu ketika bokap lo meninggal gitu. Terus lo came up dengan kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan setelahnya dengan apa ya, gue lupa namanya. Dana Abadi Hartono. Ya, dengan Dana Abadi Hartono. Hartono nama bokap ya? Ya. Itu kan lebih sifatnya sosial ya. Ini biar di endingnya agak-agak enak. Sosial dari tadi bisa dulu. Jadi itu apa sih bro yang lo lakukan di situ dan apa? Kalau tadi kan kita ibaratnya ngomongin bisnis as a business ya, bisnis nyari keuntungan, manajemen keuangan nyari keuntungan agar orang tidak tersesat masalah investasi dan segala macam gitu-gitu. Nah ini kan beda banget nih, ini sosial ya. Itu apa sih bro yang pengen lo lakukan di situ dan apa yang pengen lo kan tadi high profile itu tidak bisa hilang gitu dan memang dibutuhkan juga sih untuk men-trigger orang-orang ya. Jadi kan banyak sebenarnya ketika orang semuanya low profile melakukan sesuatu tidak menginspirasi orang lain, tapi kan yang lo lakukan itu satu sisi juga menginspirasi orang lain kayak gitu kan. Itu sebenarnya apa sih? Bisa lo ceritain sedikit? Coba deh ini allow gue share screen bro. Nah itu sebenarnya gini bro, tadi berangkat gue beberapa bulan sebelumnya tuh gue ketemu saudara gue itu kayak gue lagi pas pulang kampung kan nanya nih,
saudara gue yang X kemana nih gitu kan? Atau udah ya, Mas kalau siapa mau ya? share silakan. Iya, Mas Roni lah katakan ya namanya. Mas Roni kemana? Mah gitu. Gak tahu tuh, hilang. Lagi dikejar-kejar ini debt collector tuh. Bikin repot aja. Kenapa? Iya, semua keluarga diteleponin. Oh, pinjol. Iya, terus pinjol. Iya, hampir semua keluarga jadinya negatif gitu. Gara-gara dia pinjol, orang semua diteror kan, yang ada di kontaknya. Gue sih nggak diteror ya. Ya udah gue bersuara, wah dalam hati gue kasihan banget nih orang nih kena pinjol. Terus gue bilang ke nyokap lah. Mah, pokoknya kalau bisa ngontak ini, Mas Roni misalnya namanya, suruh temuin gua gitu. Someday akhirnya dia ngontak. Terus di mana akhirnya kita ketemu tuh di Jakarta. Gue pengen dengar ceritanya. Ketemu, ya akhirnya dia cerita, dia renov rumah orang tuanya, niatnya baik banget. Tapi ternyata ya biasa ya, orang renov tuh kurang sedikit lagi gitu. Sampai akhirnya dia kurang sekitar 10 juta lah ya, 10 sampai 15 juta. Akhirnya itu gimana? Dia pinjaman online minjem. Gitu. Dari 10 juta itu pokoknya mau bunga sampai 23 juta lah pokoknya dia. Pinjol. Iya, dia ngambil 10, Bro. 10 aplikasi yang berbeda. Wah, udah gitu akhirnya dia pusing banget tuh, dia bilang. Ya mau nggak mau gajinya udah nggak cukup buat bayar cicilan doang, apalagi bayar bunganya. Akhirnya dia cerita jam 4 pagi bangun, dia Gojek sampai jam setengah 8. Jam 8 dia kerja. 8 sampai jam 4 lah kerja. Jam 4, abis itu dia lanjut lagi Gojek sampai jam 12. Begitu aja bro, 3 bulan. Utangnya nggak berkurang-kurang. Kayak gitu, dia bilang bahkan, wah saya mas, sekarang tuh udah mengharamkan makan ayam ibaratnya. Makan tuh paling tinggi telur, paling mewah. Kalau gue ya tahu tempe sama sayur. Kalau saya sampai makan daging itu udah mengkhianati perjuangan saya. Wah, dia cerita tuh ambil nangis, bahwa hidup udah kayak budak, bro. Iya gitu. Emang sisa utang berapa? 9 juta sekian gitu kan. Waduh, langsung gua getok aja, lu kenapa nggak ke gua gitu kan. Nggak enak mas gitu kan, malu. Apa sih, malu apa gitu. Akhirnya ya udahlah, gue selesain lah semua utang lu gitu kan. Lu ke gua urusannya soft loan aja lah. Nggak harus dalam waktu setahun ini balikin. Maksudnya kan dia harus ngerapin keuangannya lagi kan. Kalau lo udah ada duit aja bayar gampang lah gitu kan gue bilang. So akhirnya gue selesaiin. Dan ya itu bro, gue wah mungkin banyak juga nih saudara-saudara gue yang lain. Makanya akhirnya pas ya bokap meninggal terus gue pas dapet tuh cerita tentang keutamaan memberi hutang, pinjaman. Bahwa memberi hutang itu balasannya 18 kali lipat. Kalau sedekah 10 kali lipat, ngasih hutang tuh 18 kali lipat. Karena kan biasa orang hutang itu karena butuh. Tapi kalau orang minta-minta kan biasanya enggak ya. Yang kedua, ketika hutang kita udah jatuh tempo dia nggak bayar, setiap harinya kita dihitung bersedekah gitu. Jadi ibaratnya ya udahlah gue cuma ngasih pinjaman sekali, udah dihitung tuh argo sedekah setiap hari. Akhirnya gue bilang ya udah gue niatin diri wakafin duit atas nama bokap gua. Jadi ini bokap gitu ya. 50 juta tuh. Jadi 50 juta sekarang yang kelola. Udah gue umumin ke keluarga, kalau ada pinjaman please jangan ke pinjol, ke gua aja gitu kan. Ke lembaga ini, nyokap sih yang ngelola gitu. Maksimal pinjaman plafon 3 juta. Kalau keluarga dekat 5 juta. Cicilan 10% sebulan, jadi 10 bulan tuh lunas lah. Ya udah kayak gitu, banyak yang ngajuin ternyata. Bahkan kemarin baru ngajuin sekolah, anak mau sekolah nggak ada duit sama sekali, butuh bayar 1,5 juta. Kira kita kita kasih gitu kan. Mana nih bro, belum share screen, host disable. Ya udah. Nah ini nih laporan gue sekarang nih, baru per 7 Juli kemarin. Jadi pas bokap meninggal, ya langsung gue bikin lah, niatin biar jadi amal jariyahnya dia tuh muter terus. Dan sekarang dari 50 juta itu udah hampir 2 kali lipat bro. Ya, 94 juta tuh. Keluar masuk. Soalnya nggak semuanya 10 bulan kan. Ada yang, wah nih urgent nih nunggu buat makan sambil ntar gajian. Nah itu pasti segala macam. 13 pinjaman rumah tangga, 13 untuk modal usaha. Gede ya, maksudnya bukan
gue tadi kebayangnya tuh lo kayak naro berapa M kayak gitu. Ternyata pinjamannya ataupun orang ternyata terjebaknya di skala yang tidak apa ya? Iya. Banget juga. Orang tuh cuman kejebak di 1 juta 2 juta, bro. Iya, ya, bukan yang puluhan juta. Iya, jadi ini keren sih sebenarnya. Gue pas lo bilang gitu, gue kaget sih. Maksudnya kok gue bisa gak kepikiran ya? Iya. Lo kan tahu kualitas gue di atas lo dikit, bro. Iya sih lah, selalu lah. Ya, tapi maksud gue, maksud gue ini keren sih. Dan gue sebenarnya ada arisan bulanan kan sama keluarga. Di satu sisi juga ada yang model tabungan gitu, orang bisa minjem dari situ untuk keperluan apapun gitu loh. Tapi kan ya itu atas nama keluarga besar. Tapi maksud gue, ya ini mungkin bisa juga dari yang kayak gini untuk lingkungan terkecil, misalnya untuk karyawan kayak di kantor, untuk tetangga-tetangga kayak, maksud gue lingkupnya tertentu gitu, itu juga, atau ya mungkin keluarga yang lebih, itu kan keluarga nyokap, mungkin dari keluarga bokap bisa. Maksud gue itu keren banget sih ya. Ini duplicatable, bro. Gampang banget diduplikasi. Kalau di perusahaan gue sih udah kayak Ramisia tuh kita ada dana abadi yang karyawan boleh minjem, tapi nilainya tuh berapa kali gaji gitu. Ntar setiap ini dipotong. Jadi nge-endorse banget tuh jangan sampai ke pinjaman online. Ini tanpa bunga, tanpa administrasi. Jadi ya lu minjem berapa, ini berapa. Harapan gue cuma balasan dari Allah dengan segudang keutamaannya gitu. Ini gue juga mulainya 50 juta, dan 50 juta, maksudnya lumayan juga gitu, bro. Bahkan start 20 juta gue rasa sih masih oke lah. Maksudnya nggak usah jauh ya, kalau jauh kan lu susah ngontrolnya atau apa. Ini jadi keluarga kakek lah, maksudnya 2 tier gitu ya. Gua ininya gitu. Terus gimana kalau nanti mereka nggak balikin? Ya nggak apa-apa. Maksudnya someday hutang pasti akan dibalikin. Selama nggak dibalikin secara akun kan berarti duit kita lagi berproduksi kan, produktif kan. Emang duit buat diutangin gitu. Cuman masalahnya paling nanti saldonya ketika orang mau minjem nggak ada, tungguin cicilan yang lain gitu. Nah, karena konsepnya cicilan 10%, jadi tadi 50 juta keluar semua, setiap bulan tuh ada 5 juta tuh minimal. Jadi ada orang lagi ngajuin, itu bisa. Gitu. Dan ini kalau sebenarnya kalau kebutuhannya udah tinggi, gue top up, bro. Tapi ternyata ya gue nyiapin segini, orang juga nggak banyak yang butuh gitu. Dan beneran dah, 1 juta, 2 juta itu buat kita kayaknya kecil. Tapi buat mereka tuh kayak, Mbak, buat beli beras, Mbak, minjem 500.000, nanti minggu depan pas gajian aku balikin gitu. Ya itu gara-gara finansial literasinya ngepas gitu kan orang. Dan memperenak juga ya, maksudnya jadi tidak, kadang-kadang kan kalau secara langsung kan jadi agak nggak enak. Nah, kan? iya. Tapi ketika betul. seolah dalam tanda kutip ada ngilangin beban kita juga. Iya, betul. Ngilangin beban kalau nagih. Sama buat ngasih tekanan ke orang itu juga, bro. Jadi wah ini duit dari almarhum nih gitu kan, kalau nggak dibalikin gimana gitu. Tapi ini konsep satunya ya. Kalau konsep duanya sebenarnya bisa kita masing-masing keluarga kayaknya ngasih donasi setiap bulan rutin, katakan 10.000, 20.000 gitu kan, banyak kan dikumpulin aja. Nanti kalau ada yang pinjemin kayak gitu, namanya dana abadi kan kita nilainya nggak akan berkurang, cuman liquid apa enggak, maksudnya lagi di ini apa enggak, kayak gitu sih. Gitu. Ini pas banget nih, gue lagi mensyaratkan teman-teman yang kemarin ikut kelas Muda Mapan, kalau dia mau Muda Mapan Investor Club, gue suruh dia minimal donasi 1 juta nih ke sini. Jadi ntar nih saldonya nambah lagi nih. Mimpi gue sih someday mungkin bisa 1 M lebih lah atau lebih. Tapi gue nggak ngejar angka banget sih. Maksudnya pasti Allah bakal ngasih sih, kalau emang ntar orang banyak butuh gitu kan, ya udah dibantu gitu. Ya, ini keren sih, keren. Gue pengen coba tiru dalam skala mungkin lebih kecil lah. Iya. Ini ya, misal bokap lu kan ngasih warisan, bro, kayak sebagiannya di cashin buat ya udah nih diakatin buat atas nama bokap, itu sih salah satunya gue gitu. Iya, betul. Ini guys, ini lo stop share screen deh biar nge-recordnya enak ya. Oh iya. Ya, terakhir nih mungkin ya, atau 2 terakhir lah ya.
satu mungkin ya, lo tertarik dengan ini nggak sih? Lo kan bisnisnya bisa dibilang sekarang secara umum oke lah finansial gitu ya, finance gitu kan, mayoritasnya gue lihat di situ. Selain mungkin ada beberapa produk turunannya yang tapi memang core-nya adalah di kapital gitu kan, di kapital di perputaran kapital. Koreksi gue kalau salah juga ya. Lo tertarik masuk ke dunia digital nggak sih sebenarnya dari sisi bukan dari finance ya, tapi maksudnya apakah ke bisnis digital baik sebagai investor ataupun sebagai lo sendiri mau melakukan, atau menurut lo udahlah kayaknya gue udah nggak mau deh di fase sekarang ini, udah terlalu telat buat gue, dan lo akan fokus ke yang lo bisa dan lo bisa kontrol dan lo bisa pegang. Pandangan lo gimana kalau kayak gitu? Ini bakal jadi terakhir ya, karena gue rada panjang ceritanya sedikit. Jadi ketika ngomongin wealth creation, itu ada... Sekalian lo cerita what's next sih sebenarnya yang lo lakukan. Oke. Tadi lagi gue diskusi wealth creation ya di Facebook salah satunya, gue ada diskusi sama istri gini. Gimana caranya menghasilkan passive income 50 juta sebulan? Kira-kira berapa dana yang kita butuhin gitu? Ini pertanyaan wealth creation nih. Menurut lu berapa, Ji? Dari aset to cash. Ya, jadi ibaratnya lu butuh duit berapa biar mendapatkan passive income 50 juta sebulan. Duit itu diapain gitu? Kalau hitungan deposito ya taruh aja, berarti 0, miliar. Iya. 0,5% kan gitu kan. Itu jawaban istri gua. Gua butuh 10 miliar. 10 miliar, deposito 6%. 6% berarti 600 juta per setahun kan, berarti sebulannya 50 juta. Gitu. Terus, wah 10M kegedean. Gede banget kayak gitu kan. Untuk mendapatkan itu gitu. Terus ngelempar diskusi ke teman-teman, rata-rata jawabannya mentok di properti. Jadi kayak properti, gue beli ruko disewain, beli gudang disewain, terus dan lain-lain lah. Sampai ada diskusi menarik sama teman. Bisa banget itu bro, 500 juta juga gue rasa bisa, 1M lah bisa. Gimana nih, menarik nih. Karena di saat orang ngomongin 5M sampai 10M buat dapetin passive income 50, ini beliau ngomong di angka 500 juta sampai 1 miliar. Dan proven deh, teman-temannya udah, dia juga sudah. Apa sih bro? Jawaban dia, aset digital. Jadi yang lu fokusin bukan di aset ini lagi, tapi udah ngomongin aset digital. Apa aja? Dia bilang. Pertama, blog misalnya. Blog AdSense, website. Gitu. Dia bilang untuk menghasilkan 50 juta per bulan, itu lu butuh sekitar 200 sampai 250 juta. Dia udah ngelakuin dan berhasil segitu. Makanya ini bulan kedua gua nih, udah masuk gue investasi di blog juga. Gue lagi bikin blog AdSense target bule gitu ya, yang bahasa Inggris. Gue udah nyiapin tuh. Setahun 250, berarti per bulan 20. Nah ini gue udah bulan kedua nih, gue udah 20, udah 40 jutaan lah berarti. Ya simpelnya ya kayak lu bikin tulisan di situ gitu kan, nyuruh penulis, terus ntar dioptimasi dan lain-lain pakai SEO gitu-gitu lah. Itu. Yang kedua, YouTube misalnya, musik, video, ada kan produser gitu-gitu segala macam. Yang ketiga, ngomongin foto, Shutterstock, Microstock, itu kan pixel gitu-gitu banyak ya, dan segala macam. Sama yang keempat, e-course. Ini course bikin bisnis kopi kekinian dan segala macam, kursusnya gitu kan. Atau yang gue lakuin misalnya di Muda Mapan, tapi Muda Mapan bukan e-course sih, maksudnya karena bukan video orang nonton gitu ya, gue langsung interaksi, sehingga ya tadi, wah, gue udah netepin nih 2 tahun ini, saatnya gue investasi di digital, di aset digital. Bahkan yang lain gue udah pending dulu tuh, gue nggak beli tanah atau beli properti, ya gue ke digital nih, makanya salah satu inian gue kayak gitu. Ya kalau lu ada penawaran, ya ini maksudnya masuk sih dari radar gue. Itu sih bro. What's next-nya apa ya tadi? Ya gue nggak tahu ke depannya gimana, tapi 2 tahun ini sih kayaknya gue mau nyoba sih, mau belajar di digital ini. Ininya gimana?
Ya, mudah-mudahan sukses lah apa yang lo lakukan ya. Selanjutnya. Harus sukses, bro. Ya, harus sukses. Hidup cuma sekali. Enggak sih. Ya, ya ini keren banget sih. Jadi gue simpulin lagi, perjalanan lo dari awal memulai bisnis yang tadinya tidak disengaja, ibaratnya hanya gara-gara alasan IP saja. Tapi gue rasa itu sih alasan yang dibuat-buat ya. Kalau gue kenal lo udah lama banget, lo nggak mungkin sih orang kantoran ya. Tapi dulu mimpi gue jadi itu, bro, welder engineer. Bohong banget itu kayak cuman ini doang tuh. Kayak cuman gara-gara di kelas kayaknya keren nih gitu. Iya, mimpi tingkat 1. Bukan bawaan dalam. Mimpi utama gue dulu, gue pengen jadi orang kaya, makanya gue masuk materialis, ya kan? Materialistis. Gue harusnya pengen jadi olahragawan, teknik fisika. Fisik, gue pikir fisik. Oh iya betul, fisik. Ternyata bukan. Oke bro, jadi perjalanan lo lika-likunya keren banget sih, dan bisnisnya juga sekarang udah keren. Mudah-mudahan terus berlanjut dan membagi manfaat buat orang banyak terus-terusan. Dan gue dukung banget lo kalau mau bikin podcast. Siap. Gitu doang sih. Oke, thank you bro, waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih juga buat yang udah dengerin. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita obrolin, ngalor ngidulnya segala macem. Sampai ketemu di episode Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.